Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anizawati, NIM 1906355, Prodi Pendidikan Sosiologi, kelas 3B, Angkatan 2019, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Baiklah, saya akan membahas struktur dan proses sosial dalam masyarakat Indonesia. Tugas ini dibuat guna memenuhi tugas kuliah Sosiologi Komunikasi. Dosen pengampu Profesor Dr. Karim Suryadi, MSI, dan Dr. Leni Anggraeni, MPD. Struktur masyarakat di Indonesia. Yang pertama, kelompok sosial. Yang kedua, lembaga peranata sosial. Yang ketiga, stratifikasi sosial. Keempat, mobilitas sosial. Dan kelima, kebudayaan. Yang kesatu, kelompok sosial. Kelompok sosial terbagi menjadi 4, yaitu A. Kelompok formal sekunder. Bersifat formal, memiliki aturan dan struktur yang tegas, dibentuk berdasarkan tujuan yang jelas. B. Kelompok formal primer. Bersifat formal, tidak memiliki aturan yang jelas, dijalankan dengan tegas, fungsi struktur dijalankan secara guyup, terbentuknya berdasarkan tujuan jelas atau abstrak. C. Kelompok informal sekunder. Bersifat tidak mengikat, tidak memiliki aturan dan struktur yang tegas, dibentuk berdasarkan sesaat, tujuan kurang jelas. D. Kelompok informal primer. Terjadi akibat meleburnya sifat-sifat kelompok sosial B atau karena pembentukan sifat-sifat di luar kelompok B. Bentuk lain dari kelompok C yang menonjol di hubungan pribadi dan mendalam. Yang kedua, lembaga atau peranata sosial. Lembaga atau peranata sosial adalah sekumpulan tata aturan yang mengatur interaksi dan proses-proses sosial dalam masyarakat. Wujud konkret dari peranata sosial adalah aturan, norma, adat istiadat, dan lain semacamnya yang mengatur kebutuhan masyarakat dan telah terinternalisasi dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, peranata sosial adalah sistem norma yang telah melembaga atau menjadi kelambatan suatu masyarakat. Yang ketiga, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial atau setara sosial adalah struktur sosial yang berlapis-lapis dalam masyarakat. Menurut Pritin Sorkin yang dikutip dari Soekarno, social stratification adalah perbedaan penduduk dan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial bertingkat, yaitu kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas rendah. Secara umum, setara di masyarakat melahirkan kelas-kelas sosial yang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu atas, menengah, dan bawah. Dasar pembentukan kelas sosial adalah A. Ukuran kekayaan, B. Ukuran kepercayaan, dan C. Besarnya kekuasaan, D. Ukuran kehormatan, E. Ukuran ilmu pengetahuan dan pendidikan. Yang keempat, mobilitas sosial. Menurut Harman dan Hun, mobilitas sosial dapat diartikan sebagai gerak suatu perpindahan suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Secara umum, ada 3 jenis mobilitas sosial, yaitu yang pertama, gerak sosial yang meningkat. Yang kedua, gerak sosial yang menurun. Yang ketiga, gerak sosial horizontal. Yang kelima, kebudayaan. Kebudayaan atau kultur adalah produk dari seluruh rangkaian proses sosial yang dijalankan oleh manusia dalam masyarakat dengan segala aktivitasnya. Kebudayaan sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yang merupakan kata jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Kue jaraningrat, kultur mempunyai kesamaan arti dengan kebudayaan yang berasal dari color yang diartikan mengelola atau mengerjakan, yaitu mengelola tanah atau bertani. Sela Sumarjan dan Sulaiman Sumardi menyatakan bahwa kebudayaan sebagian semua hasil karya rasa cipta rasa. B. Taylor
juga mengemukakan hal yang hampir sama, bahwa kebudayaan adalah totalitas pengalaman manusia yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kapabilitas serta kebiasaan-kebiasaan lain yang dimiliki oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Unsur kebudayaan yang universal menurut Koen-Jarang-Ningrat yaitu A. Sistem teknologi, B. Sistem masa pencarian, C. Sistem kemasyarakatan, D. Bahasa, E. Kesenian, F. Sistem pengetahuan, G. Religi. Melville J. Herskovits Soekarno mengajarkan 4 unsur pokok kebudayaan, yaitu A. Alat-alat teknologi, B. Sistem ekonomi, C. Keluarga, D. Kekuasaan politik. Bronislaw Malinowski menyebutkan unsur-unsur kebudayaan adalah A. Sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam menguasai alam sekelilingnya. Yang B. Organisasi ekonomi, C. Alat-alat lembaga pendidikan termasuk keluarga sebagai lembaga pendidikan yang utama, D. Organisasi kekuatan. Berdasarkan uraian di atas serta pengembangan konsepnya, maka kebudayaan memiliki unsur yang lebih penting, yaitu A. Sistem teknologi, B. Sistem mata pencarian hidup, C. Sistem sosial, D. Sistem bahasa, E. Sistem kesenian, F. Sistem pengetahuan, G. Sistem religi, H. Sistem pengetahuan dan kekuasaan, I. Sistem norma dan aturan, J. Sistem pendidikan, K. Sistem kesehatan, dan L. Sistem pertahanan. J.J. Honigman dalam bukunya The World of Man dalam Koen-Jarang-Ningrat mengatakan ada 3 gejala kebudayaan, yaitu ide, aktivitas, dan benda. B. Proses dan interaksi sosial. Proses sosial adalah interaksi sosial, sedangkan bentuk khusus adalah aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan perorangan, kelompok maupun perorangan dan kelompok. Syarat terjadinya interaksi sosial ada 2, yaitu kontak sosial dan komunikasi. 1. Kontak sosial. Menurut Suejarno Suekanto, kontak sosial berasal dari bahasa Latin com atau cum yang artinya bersama-sama dan tango yang artinya menyeluruh. Jadi secara harfiah adalah bersama-sama menyeluruh. Kontak sosial yang tidak menyentuh melalui 1. Telepon, 2. Telegram, 3. Radio, 4. Surat, 5. Televisi, 6. Internet, dan sebagainya. Kontak sosial yang dapat berhubung langsung yaitu 1. Dalam bentuk proses sosialisasi yang berlangsung antar pribadi orang per orang. Yang kedua, antar orang per orang dengan suatu kelompok masyarakat atau sebaliknya. Yang ketiga, antar kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya dalam sebuah komunikasi. Yang keempat, antar orang per orang dengan masyarakat global di dunia internasional. Yang kelima, antar orang per orang, kelompok masyarakat, dan dunia global, di mana kontak sosial dapat terjadi secara simultan di antara mereka. Secara konseptual, kontak sosial dapat dibedakan antara kontak sosial primer dan sekunder. Kontak sosial primer adalah kontak sosial yang terjadi secara langsung antara seseorang dengan orang atau kelompok masyarakat lainnya secara tatap muka. Sedangkan kontak sosial sekunder terjadi melalui pranata yang sifatnya manusiawi maupun teknologi. Yang kedua, komunikasi. Sosiologi menjelaskan komunikasi sebagai proses memaknai yang dilakukan oleh seseorang terhadap informasi, sikap, dan perilaku orang lain yang berbentuk pengetahuan, pembicaraan, gerak-gerik, dan sikap, perilaku, dan
perasaan-perasaan, sehingga seseorang membuat reaksi-reaksi terhadap informasi. Sikap dan perilaku tersebut berdasarkan pengalaman yang pernah dialami. Dalam komunikasi ada 3 unsur penting yang selalu hadir, yaitu sumber informasi, saluran atau media, dan penerimaan informasi. Selain 3 unsur ini, yang terpenting dalam komunikasi adalah aktivitas memaknakan informasi yang disampaikan oleh sumber informasi dan pemaknaan yang dibuat oleh audiens terhadap informasi yang diterimanya itu. Pemakaian kepada informasi tersebut subjektif dan kontekstual. Akomodasi. Akomodasi adalah proses sosial dengan 2 makna, yaitu keadaan yang seimbang dan suatu proses yang sedang berlangsung. Bentuk-bentuk akomodasi. Yang pertama, koereksi. Yang kedua, kompromi. Yang ketiga, konsiliasi. Yang keempat, arbitrasi. Dan yang kelima, mediasi. C. Proses-proses interaksi sosial. 1. Proses asosiatif. Kerjasama adalah unsur bersama antara individu kelompok untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Berikut beberapa bentuk kerjasama. A. Gotong royong atau kerja bakti. B. Perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa. C. Penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam organisasi. D. Kombinasi antara 2 organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. E. Melakukan kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek. Yang kedua, ada proses asimilasi. Proses asimilasi yaitu suatu proses pencampuran atau 2 atau lebih yang berbeda sebagai akibat dari proses sosial, kemudian menghasilkan budaya tersendiri yang berbeda dengan budaya aslinya. Proses asimilasi terjadi apabila 1. Kelompok-kelompok yang berbeda kebudayaan. 2. Individu sebagai warga kelompok bergaul satu dengan yang lainnya secara intensif untuk waktu relatif lama. Yang ketiga, kebudayaan dari masing-masing kelompok saling menyesuaikan, terakomodasi dengan lainnya. Yang keempat, dan menghasilkan budaya baru yang berbeda dengan budaya lainnya. Yang terakhir, proses disosiatif. Proses disosiatif ini merupakan proses perlawanan atau aposisi yang dilakukan oleh individu-individu dan kelompok dalam proses sosial di antara mereka pada suatu masyarakat. Bentuk-bentuk proses disosiatif adalah persaingan, kompetisi, dan konflik.